Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan channel Bunilo Channel. Mohon ditonton terus, jangan di skip. Tolong di like, komen, dan subscribe ya, biar channel saya ini berkembang. Nah, cerita saya untuk video yang sebelumnya sampai saya hamil anak yang ketiga ya. Pada saat hamil anak yang ketiga itu suami saya nggak mengakui kalau itu anaknya ya, dan saat itu saya diperiksakan ke dokter Pangkalan Bunda. Pada saat keluar dari dokter itu saya diomeli, kemudian saya sama anak saya yang kedua yang bernama Bella itu kemudian dipukul ya di Pangkalan Bunda. Kami berdua lari sampai ke tepi sungai. Akhirnya kami balik lagi, merasa sudah aman, kami balik lagi. Kemudian kami nginap di sebuah penginapan ya. Kemudian kebetulan saya punya nomor HP teman saya ya. Saya telepon, saya suruh jemput dengan istrinya ya saat itu. Nah, kemudian dia datang, akhirnya dijemput, dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian anak saya itu telepon Pak D-nya ya. Kemudian saya waktu itu malam-malam dijemput ke Pangkalan Bun ya. Dijemput ke Pangkalan Bun sama itu ya, bawa mobilnya Bu Ana ya. Terima kasih Bu Ana, suaminya sudah jemput saya saat itu ya. Pokoknya jasa sampean sekeluarga itu enggak akan saya lupakan ya. Nah, kemudian pulang. Nah, saat itu pulang saya stres, pokoknya benar-benar stres saat itu. Nah, kemudian suami saya pulang lagi, dan pada saat hamil umur 3 bulan saya USG. Nah, di situ divonis bahwa tembuninya itu menutup jalan lahir. Jadi divonis sama dokter bahwa satu-satunya jalan besok itu harus operasi. Saya takut operasi ya. Saya tanya, apa enggak ada jalan lain dok? Enggak ada, kecuali ada mukjizat. Nah, kemudian pada saat USG yang kedua, anak umur 6 lebih lah ya, 6 bulan 7 bulan itu memang ada mukjizat. Jadi tembuninya itu sudah enggak di jalan lahir lagi. Jadi saya bisa melahirkan normal ya, tapi pada saat itu tensi darah saya selalu tinggi. Kemudian pada belum umur 9 bulan melahirkan itu di rumah bidan ya. Waktu itu saya ditungguin oleh ya tetangga sebelah yang sudah saya anggap orang tua sendiri ya, ditungguin. Nah, waktu itu tensi saya 180 kalau nggak salah. Bu bidan nggak berani mau dibawa ke Nangabulik ya. Ke Nangabulik waktu itu rumah sakitnya masih yang di bawah ya. Nah, saat itu bawa mobilnya sendiri ya, karena pada saat itu punya mobil, bawa mobilnya sendiri. Nah, pada waktu mau berjalan itu mobilnya masuk ke parit, akhirnya harus ditarik ya. Nah, pada saat mobil masuk ke tarik itu anak saya lahir. Nah, anak saya lahir perempuan ya, kemudian ditinggal di rumah Bu Bidan itu. Kemudian tembuninya nggak keluar-keluar, akhirnya sama Bu Bidan itu dibawa ke rumah sakit Nangabulik ya setelah mobilnya bisa. Nah, karena pada waktu itu saya melahirkan di dalam mobil. Nah, sampai di Nangabulik itu tembuninya itu diambil secara manual, karena saat itu kan rumah sakitnya masih rumah sakit yang darurat, yang peralatannya belum lengkap. Jadi tembuninya itu diambil secara manual. Sakitnya minta ampun. Saat itu saya sudah minta maaf, pokoknya sudah pasrah ya. Coba bayangkan, dari jam sampai Nangabulik itu kayaknya jam 5, bersih itu jam 8. Jadi darah itu seruangan itu darah, pokoknya banyak sekali darah yang keluar.
Nah, kemudian saya dirawat inap di situ 2 malam. 2 malam kemudian dibawa pulang. Nah, dapat 6 hari di rumah itu pendarahan hebat lagi ya, pendarahan hebat lagi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Bulik lagi. Di situ dapat semalam nggak ada perubahan. Akhirnya dibawa turun ke Pangkalan Bun karena peralatannya kan lebih canggih kalau di Pangkalan Bun. Nah, akhirnya dibawa turun Pangkalan Bun, di USG ternyata tembuninya itu masih ada yang sisa di dalam sana. Kemudian akhirnya dikuret. Nah, dikuret. Kemudian saat itu saya ditawari untuk steril sekalian ya, karena anaknya sudah 3, saya bersedia. Nah, jadi di operasi di sana, di operasi steril ya. Kemudian pulang ya. Nah, kemudian anak saya setelah lahir itu ya bapaknya nggak pernah pulang ya. Bahkan punya perempuan lain selain orang yang disimpan yang pertama tadi. Nah, akhirnya anak saya dapat beberapa setelah itu dia ya mohon maaf menghamilin orang karena ya itulah, nggak tahu ya, mungkin sudah jalan seperti ini. Akhirnya mau nggak mau saya harus mau dicerai, dan waktu itu proses cerai itu hanya 3 kali berangkat langsung putusan cerai ya. Nah, setelah itu ya kemudian saya hidup sendiri dengan anak-anak ya. Kemudian pada tahun 2010, nah 2011 itu saya diajak nikah oleh seseorang. Kemudian saya tanpa berpikir panjang, karena pada saat itu anak saya tanyain iya nggak apa-apa. Nah, akhirnya saya nikah. Kemudian dapat 1 tahun lebih, hampir 2 tahun lah, itu anak saya nggak mau, jadi tengkar terus di rumah. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berpisah. Nah, sampai sekarang ini ya. Kemudian saya hidup dengan anak-anak ya, bahagialah bersama anak-anak. Yang penting kalau perempuan itu kan yang penting anak ya, anak sama kita. Nah, saya kemudian tetap kerja ya, anak sekolah tetap sekolah. Nah, kemudian pada tahun 2021 itu tragedi buat saya. Pada bulan Februari saya sakit stroke sebelah kiri. Nah, pada saat itu ya akhirnya saya berobat ke Jawa. Kemudian ya dibilang sembuh ya belum sembuh ya, masih masa pemulihan. Kemudian nah pada saat ini saya memutuskan untuk mengajukan pensiun dini karena saya udah nggak sanggup lagi untuk bekerja. Saya ingin fokus untuk pemulihan kesehatan saya ya. Jadi saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Mohon doa dari teman-teman semua agar saya nanti bisa pulih kembali walaupun sudah nggak menjadi pegawai. Saya ingin hidup bersama anak-anak saya ingin hidup tenang. Anak saya juga sudah siap untuk saya pensiun dini, nggak apa-apa, yang penting ibu senang. Jadi mereka juga sudah terima hidup seadanya. Nah, mohon maaf ya teman-teman, banyak yang nggak setuju kalau saya pensiun dini. Nah, itu ya karena saya yang menjalani ya teman-teman. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Ya, karena itu sudah keputusan saya ya, saya jalani. Saya akan hidup seadanya bersama anak-anak saya. Semoga mohon doanya
agar nantinya saya bisa ya hidup dengan tenang dan bahagia bersama anak-anak. Kemudian doakan anak-anak saya sukses ya. Sekian ya. Mohon doanya, tolong di like, di komen, dan di share, dan di subscribe channel Buni Loh channel ini ya. Saya akhiri sekian, saling mendoakan biar kita hidup bahagia. Bahagia itu kita yang merasakan sendiri ya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.